Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas tentang masalah al-kufur, kekufuran. Setelah kita membahas masalah iman, kemudian kemarin kita bahas jenis kufur yang pertama, yaitu kufur akbar, kekafiran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau dia muslim dihukumi murtad, keluar dari Islam apabila dia melakukan atau tergolong kepada salah satu dari jenis-jenis kufur akbar atau kekafiran yang besar ini tadi. Kita terangkan kemarin bahwasanya para ulama mengelompokkan kufrul akbar, kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, menjadi 5 bagian. Yang pertama, kufur takdzib, kekufuran yang berbentuk mendustakan salah satu atau lebih dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, kufrul iba wal istikbar ma'at takdzib, kekafiran yang bentuknya enggan dan sombong terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekalipun dia membenarkan tetapi enggan, tidak mau menerimanya, sombong terhadap apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia terprotok kepada jenis kekufuran yang sampai mengeluarkan dirinya dari apa? Al-Islam. Sebagaimana kafirnya siapa? Kemarin Iblis, laknatullah alaih. Jadi Iblis itu mengakui benarnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bersama itu ketika diperintah oleh Allah, aba wastakbara, dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, maka jadilah dia kelompok orang-orang yang kafir.
Ini hati-hati. Kemarin juga sudah kita terangkan hadis Rasulullah SAW yang mulia. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapa saja yang ada di dalam hatinya sekalipun seberat biji debu dari kesombongan. Kalau ditanya bagaimana dengan seorang yang berpakaian bagus, pakai terompah yang bagus, kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Berarti itu bukan kesombongan. Pakai pakaian bagus, pakai sandal yang bagus, punya perabot yang cukup dan bagus misalkan untuk membantu dia di dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah. Lalu Nabi SAW menerangkan al-kibar yang dimaksud sombong, batarul haq, menolak kebenaran. Itu sombong. Karena kebenaran itu kayak apapun bentuknya, mestinya dihadapi dengan mau menerima. Karena itu agung. Maka barang siapa yang sampai kepadanya kebenaran, kok dia tolak, berarti itu disebabkan oleh apa? Kesombongannya. Sombong. Batarul haq. Yang kedua bentuknya apa? Ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Menganggap manusia itu tidak ada artinya baginya, meremehkan, memboliminya dan seterusnya. Itu bentuk kesombongan. Jadi Nabi membatasi sombong itu dua itu. Nah kalau kita perinci bentuk-bentuk menolak kepada kebenaran itu banyak sekali. Bisa dengan sebab kepemimpinan dia, atau nasab dia, atau ilmu dia, atau harta dia, atau jabatan dan kedudukan dia, atau yang semuanya itu bersumber dari sifat mengikuti hawa nafsu. Itu sombong. Ya. Kemudian kekafiran yang ketiga, yang sampai kufrul akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, kufrus sak, ragu-ragu, yaitu seorang yang ragu terhadap salah satu dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah kafir, keluar dari Islam. Ragu tentang adanya surga barangkali. Nanti sudah ibadah capek-capek, ternyata surga itu gak ada misalkan. Meragukan pahala dari pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ragu tentang adanya hari kebangkitan, atau ragu tentang adanya barzah nanti setelah mati di kuburan, atau ragu tentang adanya salah satu sirat di atas punggung jahanam, dan seterusnya. Kalau dia meragukan apa yang sudah pasti untuk diimani, berarti imannya telah terperosok kepada kekufuran sampai derajat mengeluarkan pelakunya dari apa? Al-Islam. Jadi tidak boleh ragu-ragu dengan janji Allah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, kufrul i'rab, kufur yang bentuknya berpaling. Tidak mau mempelajari agama Allah, membiarkan agama Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari mempelajari agama Allah. Ini jatuh kepada kekufuran, yaitu kufrul i'rab, berpaling. Kemarin sudah kita terangkan antara seorang yang bodoh yang diberi udzur dan seorang yang bodoh yang tidak mendapatkan udzur. Jadi seorang yang bodoh yang masih diberi udzur untuk tidak jatuh kepada kekafiran, itu seorang yang betul-betul tidak tahu. Jadi bodoh betul, dan andaikan diberitahu, insya Allah dia akan menerimanya. Kita andaikan berbuat salah karena kebodohannya, diberi udzur. Ada lagi golongan manusia yang orang mengatakan itu bodoh, lalu dia mengkonsumsi banyak kekafiran, penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila disampaikan kepadanya kebenaran, dia malah berpaling, bahkan kadang mencaci kebenaran tadi, meninggalkannya, tidak mau menghadapkan wajahnya kepadanya, dibacakan kepadanya ayat Allah, ditinggalkannya,
tetap di atas hawa nafsunya, berarti jatuh kepada orang semacam itu hukum tidak ada udzur dengan sebab apa? Bodoh. Karena kalau orang bodoh itu mestinya belajar. Ada yang mengajari mestinya mau. Disampaikan kepada kebenaran akan diterimanya. Tapi dia berpaling, membencinya, meninggalkannya. Bahkan merasa dirinya lebih tahu daripada yang menyampaikan kepadanya ilmu tersebut. Dan itu banyak di kalangan kaum muslimin yang semacam itu, yang kadang-kadang disampaikan kepadanya kebenaran dia berpaling. Itu sebenarnya perbuatan kufur yang membahayakan bagi imannya, cuman karena sudah turun-temurunnya sejak nenek moyang mereka dahulu. Barangkali menggambarkan Islam itu dengan gambaran yang keliru. Akhirnya orang menghukumi apa yang itu Islam, itu dianggap itu justru penyimpangan, dan apa yang itu menyimpang itulah dianggap Islam. Paling itu saja uzurnya. Ya? Tentang kufrun Arab berpaling. Nah, untuk kita ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang sudah berupaya untuk berjalan di atas sunnah, yang ada kecenderungan untuk mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah apabila telah sampai kepada kita kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan sampai kemudian kita berpaling darinya. Karena orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu dibedakan dalam masalah apa? Hukum yang terjadi padanya. Satu contoh, misalkan kita sudah belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai kepada kita keterangan yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Lalu ketika kita ditanya tentang sesuatu, sedang kita bisa menjawabnya dengan bebas tanpa ada tekanan dan paksaan, lalu kita mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk atau Allah itu berada di mana-mana, berarti kita yang sudah sampai kepada kita ilmu tadi telah kafir, keluar dari Islam. Dibedakan dengan orang yang belum sampai kepadanya apa? Al-ilmu. Lalu dia mengatakan bahwa Allah di mana-mana, atau Allah lebih dekat dari urat leher saya, atau Allah ada dalam hati saya, karena belum sampai kepadanya ilmu bahwa Allah itu ada di atas arsy sana, maka masih berudzur untuk terperosok kepada kekafiran yang dia dikeluarkan dari apa? Al-Islam. Jelas itu ya? Dibedakan seperti itu. Karena itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bahaya kesesatan. Dan ketika kita berjalan di atas sunnah akan ada suatu bentuk cobaan. Ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang harus dihadapi dengan sunnah Nabi SAW, harus diselesaikan dengan syariat Allah seluruh masa ini. Dan kemudian barangkali kita merasa sulit, kita tertekan apa dan seterusnya. Padahal kita tahu bahwa itu adalah kesalahan. Lalu kemudian kita menuju kepada kesalahan tadi. Kalau kesalahan ini sampai kepada derajat kufur yang kita tahu kalau itu kita kerjakan kufur, berarti kita terperosok kepada kekufuran yang mengeluarkan diri kita, wa nas'alullah al-'afiyah, dari dinul Islam. Ya. Dan itu kita perlu minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan ilmu yang sampai kepada kita ini sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Jangan sampai ilmu yang sampai kepada kita ini justru kita rasakan sebagai bumerang bagi kita. Lalu setelah kita mengenal Islam, terasa kita ini malah sempit. Yang itu haram, yang ini bid'ah, yang itu dilarang, yang sana tidak boleh barangkali. Lalu dengan pikiran yang cepat semacam itu, setelah sampai kepadanya ilmu, justru dia berpaling dari ilmu tadi, ditinggalkannya, lalu malah menuju dan kembali kepada kekufuran. Hati-hati, karena kita sudah tahu, kita sudah mengerti, kita sudah memahami. Tentu tidak sama dengan orang-orang yang belum sampai kepadanya apa? Al-ilmu. Dan itu tidak ada jaminan. Ikhwan fiddin rahiman wa rahimakumullah. Siapa yang menjamin iman kita selamat sampai akhir hidup? Gak ada. Siapa yang menjamin bahwa kita ini tidak mungkin bercokol pada diri kita kekafiran, bahkan kufrul akbar yang sampai mengeluarkan kita dari Islam? Siapa yang memberi jaminan? Tidak ada.
Kalau sebagaimana yang sering kita sampaikan, para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir sekali terhadap keimanan, terhadap sunnah yang ada pada dirinya. Kalau tergelintir, terpeleset, kemudian dia menyimpang dari sunnah, kekhawatirannya amat sangat. Bagaimana lagi dengan kita? Itu menunjukkan mereka pun tidak ada jaminan. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala saja mengingatkan Rasulnya, la in asrakta la yahbatanna amalu. Kalau sampai kamu berbuat syirik ya Nabi Allah Muhammad, akan hapus seluruh amalmu. Rasulullah yang maksum diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Ibrahim mengkhawatirkan dirinya dan anak keturunannya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku. Siapa anak keturunan Ibrahim? Para nabi dan rasul. Dari beribadah kepada selainmu, yaitu menyembah apa? Berhala, patung. Dan itu tanda orang-orang yang beriman. Ciri dan tanda orang-orang yang beriman, mereka selalu mengkhawatirkan imannya. Kalau sampai lepas, jangankan lepas, berkurang saja, itu sebagai sesuatu yang sangat mereka perhatikan. Karajul muttaqin. Jadi dengan kekufuran yang kadang-kadang lembut seperti itu, belum lagi istihza' bid-din, perbuatan orang-orang munafik, menjadikan agama ini sebagai olah-olahan, bahan peremehan dan pelecehan. Azab Allah itu dianggap enteng dan guyonan, senda gurau. Begitu disampaikan dengan azab Allah kepadanya, malah menjadikan ancaman itu sebagai apa? Sebagai barang permainan, ejekan. Seolah-olah azab Allah itu remeh, bahkan menyenangkan. Wala haula wala quwata illa billah. Itu kekafiran. Ada orang yang menanggapi acara hari ini, katakanlah itu suroan, ngerti ya? Hari ini kan suroan, muharraman itu lah. Kalau biasa orang Jawa itu ada bersih desa dan seterusnya, seperti itu kan di perempatan-perempatan. Itu kadang ada seorang kiai ustaz yang mengatakan tentang doa yang macam-macam itu, dari Nasara doa sendiri, dari Hindu barangkali doa sendiri, dari agama lain plus Islam katakanlah. Mereka mengatakan itu sama saja, sama-sama berdoa untuk keselamatan. Yang Islam, yang Hindu, yang Nasrani sama saja, cuman beda saja letaknya. Perhatikan, itu kalimat kufur. Tidak boleh kita ini menyamakan seorang muslim dengan non-muslim. Orang non-muslim berdoa bukan kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Dan itu kekafiran dan kesyirikan yang nyata. Bagaimana hal itu disamakan dengan seorang muslim yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Itu kalimat kufur. Kita ini mengatakan semua agama itu baik, itu saja sudah kalimat kufur yang andaikan kita tahu, sadar, sampai kepada kita ilmu, keluar seorang itu dari Islam dengan sebab itu. Apalagi dengan satu bentuk khusus ibadah yang berbentuk doa, lalu disamakan bahwa mereka sama-sama meminta untuk keselamatan, tidak ada bedanya. Kita harus membedakan. Seorang yang berdoa kepada selain Allah berarti berdoa kepada makhluk, dan itu kesyirikan, itu kekafiran yang nyata. Maka harus disamakan dengan seorang yang berdoa hanya kepada Allah Rabb semesta alam. Nah, ini bentuk-bentuk kekafiran kadang-kadang Masya Allah banyak sekali. Kadang lisan dengan entengnya mempermainkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengejek celana yang tidak isbal, mengejek saudara-saudara kita dari ikhwah kita yang berjenggot, menertawakan mereka. Dan itu sifatnya orang-orang kafir di dalam Al-Quran. Innal ladzina ajramu minal ladzina ajramu minal ladzina amanu yalhaqun. Jadi orang-orang yang biasa berbuat dosa, orang-orang kafir, musyrik itu kalau ketemu orang-orang yang beriman, biasa mereka menjadikan mereka bahan tertawaan. Mungkin dengan kertipan-kertipan mata, dehem-dehem, atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan itu diejek bukan karena jasad dia, tapi karena apa? Karena dia berdiri di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahaya besar, konfidin rahiman wa rahmatullah. Sampai batas antara mempermainkan
sunnah Nabi SAW dengan kekafiran itu sangat tipis, khususnya dalam masalah apa? Istihza itu tadi, memperolok-olok sunnah Rasulullah SAW. Seolah-olah ulama tidak memberikan udur, karena dalilnya Allah tidak memberi udur. Ketika orang-orang munafik itu mengejek Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bahkan berjanji akan mengusir mereka kalau pulang ke Madinah, begitu sampai dihadapkan kepada Nabi, apa alasan mereka? Ya Rasul, kami cuma main-main, cuma senda gurau, tidak sungguh-sungguh, karena guyonan pelepas lelah. Nabi diam, yang menjawab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah, Rasulnya kalian menjadikan itu sebagai Allah-Allah dan senda gurau, main-main? La ta'tadiru, jangan kalian beralasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian tadinya apa? Beriman. Padahal cuma main-main. Bagaimana yang diniati dan sungguh-sungguh ditulisnya. Ada tak orang mengarang buku dalam rangka mengejek sunnah Rasulullah SAW. Berarti itu diniatkan, diberi waktu, dipikir, dicari-carikan supaya terkesan ilmiah untuk menghantam ahli sunnah dan sunnah Rasulullah SAW dengan apa yang mereka kerjakan ini. Seperti itu. Kemudian yang kelima, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan ini sangat lembut, kufrun nifak, kufur yang berbentuk kenifakan, nifak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang munafik, zalika bi annahum amanu, yang demikian itu karena mereka itu beriman. Setelah beriman, summa kafaru, kemudian malah memilih apa? Kekafiran. Fatubi'a ala qulubihim, maka Allah kunci hati-hati mereka. Fahum la yafqahun, akhirnya mereka tidak bisa paham sama sekali. Lembut ini kenifakan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nifak itu kalau secara bahasa asalnya seperti diambil dari nasiqah. Nasiqah itu salah satu lubang tempat keluarnya binatang semacam marmut, katakanlah, yang bikin lubang di tanah itu. Itu kan lubangnya banyak. Jadi kenapa dikatakan nifak itu diambil dari situ? Katakanlah itu dikatakan rumahnya apa ya, marmut seperti itulah, atau apa? Kelinci itu bikin itu enggak? Yang sejenisnya, nah landak misalkan seperti itu. Itu kenapa dikatakan seperti itu? Karena seperti landak ini, kalau dia muncul di situ, ditengok dari lubang satunya, dia muncul di lubang yang lain. Ditengok ke sana, lubang satunya banyak pintu gitu loh. Nah itu disebut nafiqah. Jadi munafik. Jadi munafik itu dikatakanlah kalau wajahnya banyak, nggak cuma satu. Jadi ketemu orang mukmin ya dia seperti orang mukmin, ketemu orang kafir temannya juga, ketemu ahli sunnah bergaya ahli sunnah, ketemu ahli bidah ya mirip-mirip seperti itu. Itu sikap apa? Nifak. Secara bahasa seperti itu. Kemudian nifak secara syar'i, nanti kita terangkan yang jadi pembatal Islam tadi, yang kufur tadi. Fama'nahu, nifak secara syar'i maknanya izharul Islam wa ibtanul kufri wasyarri, menampakkan keislaman sedang menyembunyikan kekufuran dan kejelekan di dalam batinnya. Itu nifak. Karena itu kita nggak bisa menjazmkan orang ini munafik kecuali kalau dia sudah menampakkan dohir dari kenifakannya. Katanya nifak itu ada di mana? Di dalam hati, di batin. Adapun bagian kita ini, kalau seorang menampakkan Islam, berarti kita hukumnya apa? Muslim, selesai. Kan itu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya dari kalangan orang munafikin pada masa Rasulullah SAW tetap dipergauli sebagaimana orang-orang Muslim. Padahal jelas nas dari Allah Subhanahu Wa Taala, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu calon menempati keraknya neraka. Itu kekafiran yang bentuknya nifak. Ini paling parahnya kekafiran.
Jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala fid-darkil asfali minan nar. Berarti kan lebih parah dengan kekafiran yang lain. Dan itu seorang yang mendahirkan Islam, lalu dia batalkan Islamnya dengan menyembunyikan kekafiran dan kebencian kepada Islam dalam batinnya di sini, itu lebih kufur daripada orang-orang kafir yang menampakkan kekafiran. Diancam ayat ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu orang yang dikatakan sebagai bagian dari sahabat Nabi, kata-kata. Yang hakikatnya mereka mendahirkan Islam, tapi bukan sahabat, karena sahabat bukan munafik, tapi hidup di kalangan mereka. Seperti tadi tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia dan teman-temannya mengatakan apa? La irraja'na inal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Nanti peperangan ini, kalau kita sudah pulang ke kota Madinah, maka orang-orang yang mulia, maksudnya mereka orang munafik, akan mengusir dari kota Madinah keluar orang-orang yang hina, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Sampai seperti itu. Tapi ketahuilah, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang berupaya menyembunyikan kejelekan di dalam dirinya, itu tidak akan bertahan lama. Entah kadang-kadang tanpa sadar atau bagaimana, suatu saat terlontar kalimat itu, keluarlah hakikat yang dia sembunyikan. Nggak lama-lama kok. Seperti orang itu benci sama seseorang, dia pikir sendiri katalah kebencian tadi, nggak betah dia. Suatu saat ketemu teman, katakan, oh si Sahrul itu begini-begini misalkan, oh si Sawal itu begini, akan diucapkan, sadar dan tidak sadar diucapkan. Sekalipun nggak kepada temannya, mungkin dengan temannya yang jauh sana akhirnya. Seperti itu. Bahkan bisa jadi ungkapannya sekalipun tidak disebutkan namanya. Di kampung saya sana, kata kalau orang itu jauh, ada seorang itu yang begini-begini. Nah, mengungkapkan apa? Kebenciannya. Nggak kuat orang itu menyimpan kejelekan lama-lama. Hakikat tetap akan nampak. Seperti orang-orang munafik pada masa Rasulullah SAW, disimpannya kenifakan ini, katakanlah kekafiran itu dalam batin mereka. Suatu saat keluar, di antaranya ucapan ini, la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minha al-azal. Kebenciannya kepada Nabi diungkapkan. Nanti kalau kita sudah pulang ke kota Madinah, kita orang-orang yang mulia akan mengusir mereka orang-orang yang hina, yaitu siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Terungkap kenifakan. Karena itu saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan antum serta muslimat semuanya, ketahuilah bahwa perkara yang paling sulit bagi kita itu menata hati. Saya nggak mau berkilah dengan istilah misalkan manajemen kolbu, nggak usah. Itu punya ahli bijak. Tapi memang di dalam Islam menata hati, membersihkannya, menjadikan hati itu semata-mata bergantung kepada Allah, tidak terfitnah dan ternodai, itu adalah perkara yang paling berat. Orang itu kalau membetulkan zahir mudah, berpura-pura manusia itu bisa. Bertutur kata yang lembut, kayaknya punya ilmu, menasihati, hakikatnya dia memerosokkan saudaranya ke dalam kesesatan. Lalu iblis itu kalau mau menyesatkan Adam itu rayuannya Masya Allah. Seolah-olah dia sebagai penasihat yang ikhlas. Maukah kutunjukkan kepadamu Adam mulkan la tabla, satu kekuasaan, satu pemilikan, satu kerajaan yang tidak akan pernah hancur. Seperti itu. Ibarat saya ini temanmu, betul saya ikhlas nasib, cuman mau diperosokkan supaya nasibnya seperti apa? Dirinya. Hati-hati. Demikian juga ahli bidah itu dalam merayu ahlu sunnah atau kaum muslimin seperti itu. Bahkan sampai berani nanti kalau salah biar dosanya saya yang nanggung. Katakanlah sampai seperti itu. Seolah-olah kamu punya hutang berapa nanti aku bayari semuanya. Gayanya sampai seperti itu. Cuma ingin apa? Merekrut orang ini supaya bisa terkelompok dengan dirinya. Ya? Jadi kita tidak boleh tergesa. Ukurannya dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, an-nifaq. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenifakan itu terbagi dua. An-nifaq nau'ani. Yang pertama an-nifaqul i'tiqadi. Kenifakan yang sampai merupakan i'tiqad. Dan ini hakikat nifaq.
Karena maknanya apa? Mendohirkan Islam, menyembunyikan apa? Kekafiran. Nah, yang disembuhkan dalam hati itulah i'tiqad. Karena itu seorang yang nifaknya sampai derajat nifakul i'tiqadi, berarti itulah salah satu jenis kufur akbar tadi. Ya. Salah satu jenis dari apa? Kufur akbar. Bahkan kalau kita memperhatikan dari 5 jenis atau 4 jenis yang telah berlalu dari kufur akbar ini, hakikatnya semua itu adalah kufur nifak. Cabang-cabang dari apa? Nifak i'tiqadi. Karena itu nifak i'tiqadi ini yang sampai mengeluarkan pelakunya dari apa? Al-Islam. Wa huwa nifaqul akbar, dan inilah yang dimaksud dengan kenifakan yang besar. Alladzi yuthiru sahibuhu al-Islam wa yubtinul kufra. Yang pemilik kenifakan ini menampakkan Islam secara zahir dan menyembunyikan kekafiran pada batinnya. Seperti orang-orang munafik pada masa Rasulullah SAW. Hari ini bukan kita menafikan, nggak ada orang munafik, banyak. Cuman kita tidak bisa memastikan bahwa si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, tidak bisa. Kecuali setelah orang ini menampakkan wujud dari apa yang ada dalam batinnya. Ini yang saya katakan lembut. Karena penyakitnya penyakit apa ini? Hati, batin. Ya. Dan musuh yang paling berbahaya itu munafik. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengizinkan dalam Al-Quran itu bersikap lemah lembut kepada orang munafik itu, di dalam membantah mereka. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu jahidul kuffar wal munafikin. Jihadilah orang-orang kufar dan orang munafik, waghlib alaihim, sikapi dengan keras. Cuman jihad orang-orang munafik ini adalah jihad bil bayan. Patahkan hujah mereka, terangkan kepada umat bahaya mereka, terangkan kebatilan mereka, kesesatan mereka, dan seterusnya. Orang-orang munafik ini. Karena itu sampai salah seorang ulama kita mengatakan, ahlul bidah hum al-munafiqun. Ahlul bidah itu munafik. Memerangi mereka. Nah, memerangi ahlul bidah itu bukan membawa senjata kita penggal lehernya satu persatu, bukan. Atau bawa kendas kita pukuli satu, bukan. Itu kerjaan Hansip dan teman-temannya. Memerangi orang-orang munafik, khususnya di kalangan ahli bidah bil bayan. Mereka yang menjadikan sunnah ini dengan kesan yang jelek. Sunnah digambarkan sebagai satu kebid'ahan. Kebid'ahan ini dianggap sebagai sunnah. Dibungkus dengan nilai Islam, dikesankan ini ilmiah dan seterusnya. Perlu dibantah, perlu disampaikan kepada umat. Bahaya-bahaya semacam itu. Bagi umat yang mau sadar dan menerima peringatan, walhamdulillah, Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Bagi yang belum, yang jelas kita sudah menunaikan apa? Kewajiban. Karena hidayah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban. Jadi memerangi orang munafik tidak dengan mengangkat apa? Senjata. Berbeda dengan memerangi orang kufur, dan itu lebih mudah memerangi orang-orang kafir itu. Karena kalau yang berbicara tentang syubhat itu adalah orang yang jelas-jelas kafir, orang itu akan mudah untuk menolaknya. Tapi kalau yang bicara tentang Islam yang padahal itu bukan Islam, tentang bid'ah yang dikesankan sebagai sunnah, seorang yang surahnya taat beribadah, ya, nampak zahirnya adalah seorang ahli ibadah, seorang barangkali yang taat, selalu ke masjid, berzikir kepada Allah, menampakkan keislamannya, itu yang justru banyak menipu kaum muslimin. Nifak. Nah, waspadailah itu kenifakan. Pertama pada diri kita, kedua kepada selain kita. Dari yang dekat terus sampai kepada kaum muslimin yang lain, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenifakan ini, nifaqul i'tiqadi, yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, dia kafir murtad, sekalipun secara zahir kalau dia menampakkan Islam kita pergauli, itu ada 6 macam. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, jenis-jenis nifaq al-i'tiqadi. Yang pertama jenisnya takdzibur rasul
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kita kembali kepada jenis kekufuran, ada kufur apa? Takdzib. Jadi kan bagian dari apa? An-nifaq. Takdzibun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekalipun dalam satu bagian dari bagian-bagian yang banyak, tidak seluruhnya, apalagi seluruhnya. Ya. Itu salah satu jenis nifaq i'tiqad. Yang kedua, kalau tadi takdzibur Rasul, jadi orangnya itu didustakan. Jadi artinya Nabi itu sudah dihukumi pendusta, tidak bisa dipercaya. Ini manusianya, Rasulnya gitu loh yang didustakan. Seperti perbuatan orang-orang musyrik pada masa zaman Rasulullah SAW seperti itu. Bahkan dikatakan apa? Syairun kadzab, syairun majnun, tukang sihir yang pendusta, tukang sihir yang gila. Itu gelar harian yang diberikan mereka kepada siapa? Rasulullah SAW. Nah, kita ini barangkali belum pernah dikatakan gila, ya? Seperti itu. Kenifakan. Yang kedua, ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, takdzibu ba'di ma jaa'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mendustakan sebagian apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagian saja, sekalipun kecil. Ya, satu saja dari syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dia dustakan, berarti terperosok dia kepada nifaqul i'tiqadi, terkeluarkan dari millah al-Islam, didustakan. Nah, untuk mengatakan seperti ini jatuh kepada seseorang itu hukum, tentunya setelah sampai kepada mereka apa? Al-ilmu. Tidak setiap orang yang mendustakan apa yang datang dengannya Rasulullah kemudian kita kafirkan. Butuh sampai dulu kepada mereka apa? Al-ilmu. Karena kadang-kadang seorang itu mendustakan salah satu sunnah Nabi SAW, bahkan memusuhi, memeranginya, menganggap itu ajaran sesat. Ini tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak ngerti kalau itu sunnah Nabi. Seperti orang baca usolli itu ya. Itu pernah saya tanya. Mereka yang pertahankan usolinya itu. Sampai dia mengatakan, lah untuk apa Allah itu bikinkan kita ini mulut kalau nggak mau bicara yang baik? Masa yang baik itu nawaitu usolli ketika mau sholat. Sampai saya tanya, lah itu asalnya dari mana usolli? Lah masalah dari siapa lagi kalau bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya. Ya dari Nabi katanya. Cuman dia tidak bisa membuktikan bahwa itu dari Nabi, katanya. Atau mungkin kata gurunya dulu di pesantren. Lah orang semacam ini sekalipun mempertahankan itu, bahkan menasabkannya kepada Nabi, itu bukan berarti dia kemudian kita katakan dusta. Kenapa? Karena dia tidak ingin berdusta. Cuman apa? Dia itu tidak ngerti kata gurunya itu dari siapa? Dari Nabi. Lah wajar toh kalau itu dia yakini dari Nabi kemudian dipertahankan. Nah orang dulu, santri dulu itu nggak perlu pembuktian. Pokoknya gurunya ngomong begini, ya itulah ilmu. Soal ada sumbernya, tidak ada sumbernya, percaya dengan guru, selamat dunia akhirat. Berani sama guru, kualat dunia akhirat. Kan begitu doktrin pesantren-pesantren sufiyah yang mereka katakan salafiyah sufiyah itu. Pemanggil salafiyah safiyah biasanya seperti itu menyebutnya, ya tak? Itu kita lihat banyak sehingga santri yang keluar dari pesantren itu nggak punya ilmu kecuali ilmu-ilmu bisa terbang, itu ilmunya. Kalau ilmu secara ilmiah betul nggak ada. Kenapa? Karena ilmu secara ilmiah itu kalau dirinya bisa membuktikan bahwa itu betul-betul ada sumbernya, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, bukan kata gurunya. Jadi seorang sekalipun barangkali di hadapan kita sampaikan ilmu kepadanya, di kampung misalkan orang berdakwah menyampaikan itu, kok satu kampung atau mungkin mayoritas mendustakannya, lalu mengatakan ini ajaran baru, ini sesuatu yang aneh-aneh ini pengikut aliran dari mana? Dulu sejak nenek moyang sampai hari ini kita nggak pernah seperti itu. Lalu jangan kita katakan berarti kamu telah kafir finnari khalidina fiha abada. Jangan. Kenapa? Dia nggak ngerti kalau yang kita sampaikan itu sunnah Nabi. Kenapa? Sejak dia bapaknya lagi sampai 7 turunan, ya seperti itu yang didoktrinkan oleh kiainya.
Lalu dikasih batas, kalau tidak seperti ini, waspadailah itu sesat. Lah kok kita datang tidak seperti itu, ingat dia ucapan dan wasiat gurunya. Nah, kita harus sabar dan lapang dada. Sebagaimana dulu kita juga pernah mengalami masa-masa seperti itu. Karena kalau kita overdosis, nanti kita yang kena batunya sendiri. Kita khawatir kalau iman kita belum kuat, akhirnya yang ada keluh kesah. Kalau sekedar bentuk berhenti sampai keluh kesah titik, nggak menyimpang dari sunnah, padahal keluh kesah itu sudah nggak baik, itu masih mending lah. Kalau bablas akhirnya malah melawan sunnah dan membencinya, siapa yang bisa menolong orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi jalan yang paling bagus itu al-wasat, sederhana. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh meremehkan. Ikuti bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nisbah. Mendustakan Rasul itu orangnya. Yang kedua, mendustakan apa yang dibawanya, sekalipun cuma satu. Bagi kita harus hati-hati. Tetapi amal perbuatan saudara kita misalkan yang tadi belum tahu tadi, tetap kita katakan itu nifaq i'tiqadi. Cuman maksudnya orangnya itu loh nggak mudah kemudian kita keluarkan karena kebodohannya. Tapi amal perbuatannya tetap kufur akbar karena termasuk kufur nifaq. Seperti kita melihat seorang itu berdoa di kuburan, memanggil penghuni kubur, ya Syekh fulan tolonglah saya, bantu kesulitan saya misalkan. Syirik apa bukan syirik? Syirik. Kenapa? Berdoa kepada selain Allah. Syirkul akbar. Kita menghukumi perbuatan orang ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu syirkul akbar yang bisa mengeluarkan orang ini dari apa? Al-Islam. Tapi kita lihat manusianya. Dia ngerti nggak kalau cara seperti itu syirik? Lah kalau dia nggak ngerti itu udur dia. Dikasih tahu dulu. Kalau sudah dikasih tahu dengan cara yang lemah lembut, bil hikmah, sampaikan ilmu dan seterusnya, paham orang ini kok tetap dan tidak mau menerima, jatuh hukum. Jadi pisahkan antara perbuatan dengan pelakunya. Ya. Perbuatannya bisa jadi kufur nifaq atau bagi kufur akbar karena mendustakan Rasul. Tetapi orangnya karena tidak tahu. Sehingga sering kan kita sampaikan juga, ulama yang menghukumi orang yang meninggalkan sholat sama sekali itu kafir. Orang yang nggak sholat, meninggalkan sholat sama sekali, kafir, keluar dari apa? Islam, bukan muslim lagi, murtad. Halal darahnya, halal kehormatannya, nggak lagi terjaga dengan apa? Al-Islam. Orang kafir, kafir itu. Biar dia meneriakan apa Islam atau berpakaian Islam apa dan seterusnya, kalau tidak sholat sama sekali, kafir. Sama sekali nggak sholat, nggak pernah sujud sama Allah, kafir. Tetapi ulama yang mengatakan itu kafir, karena ini ada perbedaan pendapat toh. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan apa? Tidak kafir. Itu melihat posisi orang yang tidak sholat. Kalau orang yang tidak sholat itu hidup di suatu tatanan masyarakat, sedang mazhab yang tersebar di masyarakat itu adalah mazhab yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat belum dikafirkan kecuali sampai adanya pengingkaran dalam hatinya, atau mengatakan sholat itu tidak wajib, baru dihukumi kafir. Berarti orang ini tidak kita kafirkan dengan sebab kita mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat apa? Kafir. Bisa nggak dipahami maksudnya? Seperti katakanlah saya berpendapat bahwa orang yang tidak sholat sama sekali apa? Kafir. Saya lihat misalkan di Raja Bungsu ini ada seorang yang tidak sholat sama sekali. Muslim katakanlah, kata orang itu muslim, tapi nggak pernah sholat sama sekali. Tapi setelah saya pelajari ternyata pemahaman yang tersebar di Raja Bungsu ini, pemahaman ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak sampai dihukumnya apa? Kufur. Atau orang ini nggak ngerti kalau perbuatannya itu sampai mengeluarkan dia dari apa? Al-Islam. Apa saya memaksakan diri orang itu telah kafir? Tidak. Kenapa? Karena belum sampai kepada dia ilmunya. Adapun kalau haruskah orang itu tahu bahwasanya hukum kalau dia meninggalkan sholat itu nanti dipenggal baru dihukumi kafir? Enggak. Kalau sudah sampai kepada mereka bahwasanya orang yang meninggalkan sholat hukumnya kufur, dia paham, dia ngerti, dia tumakninah dengannya, kok tidak sholat, kalau mau dihukum ya dihukum aja. Nggak usah dikasih tahu, kamu tahu nggak hukumannya bahwa kamu dibunuh? Nggak usah, bunuh aja.
Kalau memang tegak syariat Islam. Maknanya bunuh aja itu bukan Pak Mus saya suruh berangkat bawa sabit, intip, ambil lehernya kamu, bukan. Nanti besok ditangkap polisi. Seperti jihad, penegakan hak dari raja, atau mungkin potong tangan atau membunuh itu tadi, itu perlu pemimpin yang bisa melindungi tegaknya syariat Islam. Kalau seperti di Arab sana, misalkan pemimpin negara itu nggak menegakkan, tapi di sana pemimpin kabilah itu punya peran yang sangat besar. Bahkan bisa jadi penguasa itu takut kepada pemimpin kabilah, karena rakyatnya itu lebih taat kepada kabilahnya daripada pemimpin negaranya. Bisa di kabilah dia diterapkan syariat Islam, karena apa? Pemimpin kabilah itu bisa melindungi syariat Islam di wilayahnya. Nah, kalau kita ini nggak ada sistem kabilah, jelas itu ya. Itu satu contoh saja supaya kita ini jangan memahami setiap kalimat yang mengatakan bahwa orang yang melakukan ini berarti kafir, lalu kita terapkan kepada orangnya dengan secara mutlak bahwa dia kafir tidak. Karena ada hukum kepada amal perbuatan, ada hukum kepada pelaku perbuatan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah telah kafir keluar dari Islam, sah. Karena itu hukum secara umum. Benar. Karena kita nggak menunjuk orang per orang. Tapi kalau sudah hukum, misalkan si Kasno ini, lalu kita hukumi kafir, itu hukum orang pribadi, seorang. Harus tegak dulu kepadanya hujah, dia harus ngerti, dia harus paham dulu. Adapun kalau secara umum, seorang, itu kan nggak jelas mutlak. Yang melakukan perbuatan ini, katakanlah mendustakan satu saja dari syariat Nabi SAW, berarti dia telah kafir keluar dari Islam. Seperti istilah bid'ah. Seorang yang melakukan perkara yang menyelisihi dari sunnah Nabi SAW, secara mutlak dia katakan mubtadi' ahlil bidah. Tapi ketika pribadi apakah dia ahlil bidah bukan ahlil bidah, harus diperinci. Ya, itu kehati-hatian manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang kadang-kadang ahlil bidah memanfaatkan kalimat yang mereka tidak pahami untuk memfitnah dakwah salafiyah. Katanya itu adalah dakwah yang merusak, suka mengkafir-kafirkan orang dan seterusnya. Padahal dia tidak memahami indahnya kaidah atau patokan yang ada dalam dakwah salafiyah ahli sunnah wal jamaah. Karena itu kita nggak melihat para ulama kita itu dengan entengnya mengkafirkan orang-orang yang melakukan perbuatan kufur. Sekarang mana ada ulama ahli sunnah wal jamaah dengan semena-mena menghukumi bahwa pemimpin negara itu telah kafir keluar dari Islam? Mana? Nggak ada, kecuali dengan perincian. Sampai ulama yang mengkafirkan Saddam Hussein itu perlu perincian. Sampai sebatas mana keyakinannya, etikotnya, amalnya, dan seterusnya. Baru setelah diberitahu, diilmui, dan seterusnya, jatuh hukum kepadanya. Jadi hati-hati betul. Jadi jangan kita memandang pemerintah kita yang barangkali mana nggak menerapkan syariat Islam. Salat belum tentu, kalau salat barangkali itu sekedar, nah, itu sudah nebak-nebak batin orang. Hukumnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, misalkan, lalu kita kafirkan. Lah itu perbuatan ahlil bidah, mana ada ahli sunnah yang melakukan itu? Enggak ada. Nah, karena kita tidak mau melakukan itu, oleh orang-orang yang melakukan itu dituduh kita ini murji'ah, seperti kemarin. Nah, murji'ah itu ketika kita membahas tentang masalah bahaya kekufuran, bahaya kesyirikan, bahaya kenifakan, bahaya kemaksiatan, mereka menuduh kita ini apa? Khawarij. Ya harus sabar. Menghadapi orang-orang bodoh itu harus sabar. Di sana dijelaskan sulit, yang sini nggak paham-paham. Bukan antum lah, dia ini mau jelaskan itu. Nah, jadi posisi ahli sunnah itu memang seperti itu. Kenapa? Ahli sunnah itu sesuatu yang indah. Semua orang melihat, dinilai, dijadikan apa? Patokan. Salah sedikit dibesarkan sama mereka. Nah, baik, nifaq itu tadi. Cuman dalam penerapannya mengkafirkan orang, mengeluarkan orang dari Islam, mengeluarkan orang dari sunnah, bukan pekerjaan kita. Jangan setiap orang menggotong pekerjaan itu, urusan ulama dan orang-orang yang diberi ilmu secara mapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu harus mendudukkan tempatnya masing-masing. Kalau tidak, rusak urusan agama ini. Ya, kalau itu hak ulama direbut oleh orang-orang yang bodoh, katakanlah, ya fitnah yang timbul, perusakan, percekcokan, pertengkaran, itu akibat apa? Akibat orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak alim, tidak mesti menempat di kedudukan ulama, diangkat menjadi alim oleh ulama, akhirnya justru menimbulkan apa? Fitnah. Dan itu fitnah hari ini, khawar kejin rahimani wa rahimakumullah.
Karena itu kita harus betul-betul hati-hati sekali berjalan di saat ini. Mana kita harus mengetahui mana yang ulama dan mana yang sekedar diulamakan. Kan patokannya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Orang-orang yang betul-betul takut secara benar kepada Allah hanyalah hamba Allah yang diberi ilmu, para ulama. Makanya sifat khasyahnya, takutnya kepada Allah itu membuat lisan mereka itu hati-hati betul. Karena mereka tahu para ulama itu kalau sekali berucap, didengar oleh umat, diamalkan ucapannya tadi. Dan itu tanggung jawab dia sampai nanti di yaumul qiyamah. Ya. Nah, yang kedua tadi, mendustakan sebagian apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nifaq i'tiqadi. Karena itu bersihkan hati kita, jangan sampai ada rasa mendustakan, nggak percaya sama Nabi, itu jangan. Jadi kita dudukkan diri kita itu, Nabi ada di hadapan kita, apapun yang engkau ucapkan ya Rasulullah, semustahil apapun benar. Nah, soal saya paham apa tidak paham, itu urusan 12 ke atas. Yang penting saya beriman kepadamu bahwa engkau adalah seorang yang terpercaya. Bagaimana saya tidak percaya kepada engkau ya Rasulullah, sedang Allah percaya kepadamu? Seperti itu keyakinan kita itu. Dari situ nggak ada unsur mendustakan dalam diri kita sama sekali kepada apa yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali akal pikiran kita nggak mampu mencernanya, orang lain akan mampu. Kan ketika Allah mensyariatkan suatu syariat itu tidak akan memberikan pemahaman seluruhnya kepada umat ini, tidak. Ada permasalahan-permasalahan yang memang Allah berikan secara khusus kepada satu kelompok orang tanpa yang lainnya. Masalah yang pelik katakanlah. Kita ini kalau dikembalikan kepada masalah itu kan masih banyak sekali permasalahan yang subhat bagi kita itu samar. Padahal kalau kita tanyakan kepada selain kita, nggak samar bagi dia. Itu menunjukkan ilmu itu sampainya berbeda-beda. Ya? Nah, kemudian yang ketiga dari nifaqul i'tiqadi, yang keluar pelakunya dari Islam kalau ini ada padanya. Satu saja, nggak harus berkumpul semuanya, satu saja. Yang ketiga, bughdur Rasul. Dan ini juga hati kembali, bughdur Rasul. Benci atau tidak senang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nifaknya sampai derajat apa? Kufur yang mengeluarkan dia dari apa? Al-Islam. Membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kadang orang-orang munafik itu mengungkapkan kebenciannya kepada Nabi, ya berbentuk itu ejekan itu. Ya, seperti ada kadang-kadang Nabi itu digambarkan seekor ayam jantan gitu kan, dengan 9 ayam betina di sekitarnya. Itu kan ungkapan kebencian Nabi bahwa Muhammad itu senangnya cuma kawin aja, sehingga perempuannya banyak 9. Kebencian. Ada kadang kalender. Kalau di kalender itu Isra Mi'raj 27 ya, 27 Rajab. Kadang pas 27 Rajab, tak bulannya Masehi apa, nanti di bawah di atas tanggal itu digambar misalkan ada dulu kasus dulu pernah apa? Kura-kura naik kerbau. Terus kerbaunya terbang. Itu istihza, penghinaan kepada pribadi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pekerjaan orang-orang munafik. Kalau toh mereka mendohirkan Islam, itu sekedar pendohirannya saja. Wujud dari apa yang dilakukan itu menunjukkan batinnya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an tentang orang munafik itu apa? Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kalau dia mengatakan bahwa Nabi nanti kita usir, itu baru sedikit. Apa yang tersimpan dalam dada mereka itu lebih besar kebenciannya daripada yang nampak. Jadi kalau kita menjumpai ahli bidah misalkan, kok menghina ahli sunnah dengan lisannya, apa yang terlontar dari lisannya itu baru sedikit, entah berapa persennya. Yang dia simpan dalam batinnya itu jauh lebih besar daripada yang dia ungkapkan. Wa ma tukhfi sudurhum akbar, apa yang disimpan dalam dadanya itu jauh lebih besar kebenciannya. Andaikan dia punya kesempatan mampu meluapkan itu, akan dihabisi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena kadang-kadang perbuatan ahli bidah semacam ini, kalau sudah punya kuasa terhadap ahli sunnah, lebih keji daripada orang-orang kufar.
lebih kecil. Pernah ada seorang alim minal ulama ahli sunnah wal jamaah ditipu. Dan ini seperti para sahabat yang Rasulullah SAW ditipu oleh orang-orang munafik, orang-orang kufar, meminta dai untuk berdakwah di negerinya, sampai di situ dibunuh, disiksa. Kalau bahasa sekarang boleh dicincang-cincang. Nah, hari ini katakanlah pada masa kita ini ada perbuatan ahli bidah yang seperti itu. Mereka melayangkan surat kepada si alim bahwa kami telah berkumpul di masjid, memohon kepada engkau untuk sudi memberikan taklim, nasihat kepada kami. Begitu sampai di situ, si alim ini kebetulan buta. Si alim ulama sunnah yang terkenal memerangi bid'ah, karena kebencian mereka sampai dipukuli di dalam masjid itu si alim tadi, sampai pingsan. Itu yang diungkapkan. Mampunya baru itu, karena dia hidup dalam suatu aturan negara yang barangkali kalau dia mampu, itu negaranya miliknya, akan dicincang-cincang barangkali orang alim ini. Karena kebenciannya yang sangat nifaq. Nah, kalau kepada Rasulullah SAW sudah benci, ya, yang itu baratnya orang yang akhlaknya tidak ada jeleknya, gitu. Nabi itu tutur katanya baik, santun. Gak bisa lah orang mencacat Rasulullah SAW, memang gak ada cacatnya. Kok dibencinya? Karena dia membawa risalah yang baik tadi. Apalagi kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita tilik perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mendohirkan Islam tapi begitu bencinya kepada ulama sunnah, berarti orang-orang munafik hari ini itu lebih banyak daripada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang orang yang membenci para ulama sunnah lalu mengatakan bahwasanya Syekh bin Baz itu nggak ngerti apa-apa, wong dia itu buta. Ngertinya cuma yang tersisa di pikirannya bahwa kalau wanita itu haid nggak boleh sholat. Kalau nanti sudah selesai haidnya suruh mandi. Kalau nifas sekian hari habis itu mandi, boleh dikumpuli suaminya. Titik itu tak ilmunya Ibn Baz. Penghinaan, kenapa? Kebenciannya kepada Syekh bin Baz. Kenapa? Karena tidak mendukung aksi kenifakan mereka. Akhirnya dibenci. Sedang apa kata Nabi SAW? Al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama ini mewarisi ilmunya para nabi. Kalau nabi dulu ilmunya dibenci oleh orang-orang munafik, hari ini pewarisnya dibenci oleh orang-orang munafik. Karena nabi sudah tidak ada lagi. Sekalipun diputar balik katakanlah untuk membela sunnah nabi, alasan mereka dengan membenci pewarisnya, itu mustahil. Orang kalau membela sunnah, menegakkan syariat Islam, yang itu syariat Rasulullah SAW, tidak mungkin mereka akan membenci ahli warisnya. Yang ahli waris Nabi adalah para ulama. Jadi hakikatnya itu seperti pekerjaan orang hari ini. Munafik. Yang lebih repot lagi, munafik teriak munafik. Maling teriak apa? Maling. Bahwa mereka munafik yang mengungkapkan kebenciannya kepada para ulama kita. Bahwa menuduh Albani itu murjiah, kenapa nggak mau jihad? Padahal Syekh Albani menyatakan bahwa jihad hari ini itu fardu ain. Fardu ain. Kenapa? Karena kaum muslimin dalam kondisi memang sudah harus berjihad. Kenapa sekarang kita nggak berangkat jihad? Karena syarat terlaksananya jihad belum terpenuhi. Mana ada seorang sultan yang punya kekuasaan lalu mengumpulkan kaum muslimin dalam satu bendera berjihad dengan peraturan yang bagus dan terjaga? Kan nggak ada. Kaum muslimin terpeta-peta dalam banyak negeri dan kelompok. Di satu syarat pertama saja tidak terpenuhi. Bagaimana mau berangkat jihad? Gitu, andaikan ada dan terpenuhi syarat jihad, kita yakini insya Allah Ta'ala yang pertama kali berangkat ke medan jihad adalah ahlu sunnah as-salafiyun. Karena mereka itu tidak mau mengamalkan suatu amalan, apalagi seagung jihad fisabilillah, kecuali dibangun di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jihad itu bukan berkelahi. Kalau berkelahi semua orang bisa, nggak perlu sultan. Jihad itu membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidak mau seperti itu dituduh apa? Murji'ah. Yang dikata-katai pertama ulamanya, ditulisnya, disebarkan ke tengah-tengah kaum muslimin untuk menjauhkan para thalabul ilmi, para pemuda khususnya kaum muslimin secara umum dari ulamanya. Karena kalau sudah terputus sanad antara alim dengan mayoritas kaum muslimin, akan menjadi mudah bagi mereka untuk menebarkan syubhat. Kita nggak usah terkecoh. Kalau kita sudah mendengar orang itu kok berani mencaci ulama, apa sih bahayanya orang itu?
Nggak ada. Kenapa? Nilai dia itu nggak ada seterumpahnya ulama tersebut. Kok berani mencaci Sa'id bin Baz? Ya, seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Madrus. Kenal Madrus itu? Mengasuh di RRI. Terus terang kita lakukan takdir. Kenapa? Karena dia menyatakan betul-betul perang terhadap dakwah salafiyah. Pernah mencaci Sa'id bin Baz, mencaci Syekhul Albani, cuman karena tidak mendukung aksi yang dikatakan itu sebagai jihad fisabilillah. Padahal adalah aksi teror. Tidak ada seorang muslim yang berakal akan meridhoi perbuatan mereka. Dan tidak akan pernah seorang muslim yang berakal mengatakan itu jihad fisabilillah. Tidak ada yang mau berangkat jihad bersama mereka kecuali orang-orang yang dungu. Kenapa? Syarat jihad yang pertama mereka batalkan. Yaitu apa? Dikafirkannya pemimpin. Bagaimana akan terjadi jihad? Nah itu dimana memang saya lakukan takdir kepada orang ini. Kenapa? Karena dia jelas-jelas berseberangan dan menentang dakwah salafiyah. Mengoreksi, membantah. Sampai mengatakan, katakanlah kalau kita mau jihad, tanya kepada para ustadz yang di medan jihad sana. Jangan tanya kepada ustadz yang duduk-duduk di pesantren itu nggak ngerti, mereka cuma bolak-balik kitab. Maknanya seperti itu. Itu dari telinga yang ini juga saya dengarkan. Ini kejengkelan yang muncul pada saya kepada orang ini karena menyebarkan subhat di mana-mana. Bahkan yang tertipu dengan dia sudah cukup banyak. Jadi pertama dalam kajiannya mengesankan itu salafiyah dengan fikih saja. Hukum-hukum fikih. Tapi kaum muslimin nggak menyadari tentang manhajiyah yang dia berada di atasnya, bagaimana kentalnya dia membela pemikiran Said Qutb, Asr Albani dan seterusnya. Kita tidak sadar bahwa kita akan terseret kepada kesesatan. Dalam hal ini saya sekedar memberikan peringatan supaya kita terselamatkan dari kesesatan. Bukan kemudian saya bisa melarang lalu megang leher, tidak boleh ke sana, tidak. Tapi kita sudah besar dan sudah dewasa. Kita bisa berpikir mana yang betul-betul berjalan di jalannya para ulama ahli sunnah dan mana yang sekedar mutalafik, yaitu mencomot sana, mencomot sini. Kalau mau wudu pakai kitabnya Syekh bin Baz. Begitu dia mau jihad, Syekh bin Baz tidak cocok, dilempar jauh-jauh Syekh bin Baz. Bukan sekedar dilempar, dicaci maki. Perhatikan itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Luhumul ulama masmum, dagingnya ulama itu beracun. Kita tunggu saja nggak 1-2 hari, insya Allah Ta'ala Allah tetap akan memberikan pergaulan kepada orang-orang yang menyimpang dari sunnah sebagaimana Allah telah lakukan dengan orang-orang yang sebelum mereka. Kita ini sudah diberi contoh. Saudara-saudara kita yang dulu berangkat jihad dengan penuh semangat tapi tidak dibimbing oleh ilmu, cuman karena tipu dengan pemimpin yang selama ini mereka agungkan. Apa yang terjadi akhirnya? Para ulama murka, dibubarkan jihad mereka, kembali ke pesantren, kembali kepada majelisul ilm, ta'lim. Tidak ada jihad, kata ulama. Kemudian ada satu di antara mereka, saya tahu pemimpin jihad adalah Jatuh Ja'far Umar Khalid, membelot dari petunjuk ulama. Apa yang terjadi hari ini? Sekarang membebek dan menjadi pembela apa? Kebidahan. Membela zikir bersamanya Ilham Arifin, berkumpul dengan mereka, sampai mengkritisi Imam Shatibi dalam mensahihkan hadis. Siapa dia dan siapa Imam Shatibi? Yang dulu dia mengingkari keras zikir berjamaah itu. Hadis yang disahihkan Imam Shatibi tentang itu halaqah zikir yang takbir 100. Dibantah bahwa hadis itu dhaif. Sekedar apa? Untuk melegalkan zikir bersama temannya ini tadi. Allah itu mudah membalik keadaan seorang. Dari dulu semangat membela sunnah, kemudian dibalik menjadi apa? Pembela dan pembebek kepada apa? Kebidahan. Wala haula wala quwwata illa billah. Kan itu hati-hati. Jangan kemudian yang penting saya cari baiknya, nanti yang baik saya ambil, yang buruk saya tinggalkan. Lah kita ini siapa? Ini terus terang saya sampaikan seperti itu. Ya, karena sudah sangat banyak sekali sampai kepada saya tentang subhatnya orang ini. Jadi sekedar mendengar di RRI barangkali, lalu beranjak kepada pertemuan, lalu sudah tidak bisa keluar lagi dari pertemuan ini. Begitu kagumnya dan seterusnya, padahal dia tidak ngerti dari mana orang ini belajar, siapa gurunya, siapa, apakah sampai ulama, kitab apa yang dia pelajari, siapa yang dikagumi. Nggak pernah dibahas itu. Yang penting dia tidak usoli sama dengan saya. Titik. Jangan. Kamu itu diperhatikan. Karena ilmu yang kita ambil menentukan baik dan tidak baiknya pemahaman kita. Ya. Nah, buktu ar-Rasul, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 dari nifaqul i'tiqadi, buktu
ba'di ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci sebagian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya. Penyakit hati. Benci terhadap Rasul yang pertama tadi. Seperti tadi mendustakan Rasul, mendustakan yang dibawa oleh Rasul. Ini benci kepada Rasulullah SAW, benci kepada salah satu apalagi lebih dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kufur, keluar dari Islam. Kalau tadi saya contohkan di Akhwa, masih banyak kadang-kadang apa aksi penolakan dengan bahasa halus ataupun kasar terhadap syariat poligami bagi kaum wanita itu. Untuk suaminya atau untuk laki-laki. Jangan sampai seperti itu. Membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu adalah nifaqul i'tiqadi. Berbahaya besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Al-Islam. Lalu misalkan salah seorang kita melakukan poligami, misalkan Mas Jamingun poligami misalkan. Lah kita semua komentar, gimana Jamingun poligami, gimana ngajinya? Enggak usah, biarkan. Kenapa? Dia mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan. Kenapa kok kita yang pusing dia mengamalkan sunnah? Kalau pengen, jalani. Kan seperti itu. Kalau belum mampu, ya diam, tidak usah mengotak-atik syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah istri wanita harus menerima itu. Sekalipun cara pelaksanaan syariat itu juga harus sesuai dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang penting kawin lagi selesai, bukan. Ini contoh saja yang masih banyak. Karena seperti kasus Hakim misalkan Pak, yang menjamur itu. Kadang-kadang kaum muslimin kok campur sibuk dan seterusnya. Nah siapa dia? Untuk apa disibukkan? Syariat ini sudah jelas. Ya silahkan saja, nggak usah jadi polemik. Ada yang pro, ada yang kontra. Sampai ada yang ibu-ibu ngambek, nggak mau ngaji lagi sama dia. Soal nggak ngaji sama dia, walhamdulillah. Tapi kalau nggak ngajinya karena kasus ini, wala haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Perlu ditanamkan. Jangan sampai ada kebencian. Seperti dipakaikan hijab. Bagi wanita harus berhijab. Banyak tinggal di rumah. Itu baik untukmu. Jangan dibenci. Kalau pakai fikih baru sekarang zaman modern, siapa lagi yang seperti itu? Kalau berhijab bagaimana sumuknya? Ngerti sumuk itu? Panas. Masa kemana-mana kita harus gendong kipas angin misalkan. Itu alasan-alasan yang sebagai bukti akan kebencian dia terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terimalah. Diterima. Kalau kita memang belum mampu, artinya betul-betul di dalam ilmu Allah kita ini belum mampu, kita yang kita salahkan, kita yang menganggap diri kita masih lemah, belum bisa. Jangan dibenci dan jangan ditolak. Karena kalau sampai membenci dan menolak, masuk kepada nifaqul i'tiqadi, yang itu berbahaya kepada iman kita. Tapi kalau kita mengatakan saya memang belum bisa, saya yang lemah, saya mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan besok saya diberi kekuatan, itu jauh lebih baik dan terpuji. Selama memang dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah, kemudian diri kita sendiri, memang kita ini hamba Allah yang bisa berutur. Dari bahaya nifaq itu lembut. Membenci saja. Benci dengan syariat puasa, katakanlah Ramadan, benci. Puasa 1 bulan, benci betul. Jengkel saya, misalkan seperti itu. Sekalipun dia puasa, dia itu imannya hilang. Seperti orang munafik itu ketemu ya puasa. Tapi di sini itu benci betul kepada syariat yang sedang dijalani. Jadi perbuatannya itu nggak bermanfaat. Kenapa? Karena iman yang ada di sini itu nggak ada. Tapi apa? Kufur kepada yang dilakukan. Dan itu seorang yang membenci sholat, katakanlah sekalipun dia sholat dengan sangat khusyuknya, nggak ada gunanya. Benci kepada syariat sholat. Dan itu nifaq i'tiqadi. Kufur. Kita lihat orang munafik dulu. Sholat Jumat, sholat jamaah orang munafik itu. Mereka dikatakan malas tuh kalau barangkali dengan yang semangat hari ini semangat mereka. Ya lah. Mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya. Mereka itu kalau tegak menuju salat malas betul orang munafik. Tapi salat Jumat bahkan jihad perang bersama kaum muslimin. Tapi itu semua enggak ada gunanya. Allah menganggap innal munafiqina fid darkil asfali
minan nar. Kenapa? Batinnya itu membenci semua syariat itu. Sekarang wanita benci sekali dengan hijab. Kenapa harus hijab sekarang? Saya ingin bebas sama sekali. Benci dengan hijab. Sekalipun dia berhijab dengan rapinya, itu nggak ada gunanya. Ini kenapa? Apa yang sedang ada pada dirinya itu dibencinya habis-habisan. Padahal itu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan ini khonfiddin pada jiwa kita. Kan itu salah satu amalan hati dalam masalah iman itu apa? Al-hubbu wal mahabbah. Cinta kepada apa yang datang dengannya Rasulullah SAW. Kita cintai. Sekalipun berat bagi kita, barangkali banyak tantangan, banyak problem, nggak umum di masyarakatnya, nggak ada yang seperti itu. Syariat itu kita cintai, kita muliakan, kita agungkan. Kalau kita belum mampu, kita selalu berdoa kepada Allah supaya diberi kemampuan untuk mengamalkannya. Sabar menghadapi lingkungan yang kurang bersahabat dengan sunnah Rasulullah SAW. Seperti itu. Jangan sampai dengan adanya barangkali gangguan, ejekan dan sebagainya, tumbuh kebencian kita. Kenapa kok disuruh berhijab? Mbok ya Allah itu beri petunjuk dulu orang lain baru saya bisa berhijab. Jangan, itu pikirnya Yahudi. Justru kita mengamalkan sunnah dan Allah letakkan kita di tengah-tengah orang yang belum akrab dengan sunnah. Itu punya nilai yang sangat tinggi. Karena seorang yang mengamalkan sunnah di kalangan ahli sunnah, katakanlah sedang tidak pernah barangkali mendapatkan sedikit tentang ganjalan dalam mengamalkan sunnah, sehingga tidak tumbuh kecemburuannya, rasa pembelaannya, itu tentu tidak sama dengan seorang yang bergaul dengan ahli bidah, sedang dia harus mempertahankan mati-matian sunnahnya, berjihad mempertahankan sunnahnya, mendorong nafsunya supaya sabar, tidak ikut larut dalam masyarakatnya, itu tentu lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Karena itu kalau sampai terjadi misalkan, ini ulama menerangkan mana yang lebih bagus, uzlah atau tetap tinggal. Seorang hidup di tengah-tengah orang-orang yang belum mengamalkan sunnah, bahkan memusuhi sunnah, lalu dia bertahan di atas sunnah. Dia bisa pergi dari kampung halamannya untuk beruzlah, katakanlah menyendiri di gunung sana atau di hutan sendirian, bisa menjaga agamanya sambil ternak kambing, lalu gak ada yang ganggu. Wong dia sendiri cuma sama istri sama anaknya, nggak ada tantangan. Dengan dia bisa mengamalkan sunnah, nyata bisa mengamalkan sunnah. Dengan bersabar menghadapi gangguan yang ada di lingkungannya, jauh lebih afdal daripada yang beruzlah ke tempat sepi tadi. Tapi dengan saat bisa mengamalkan sunnah. Tapi kalau sudah nggak bisa, wajib dia hijrah. Bagaimana contoh nggak bisa itu? Setiap hari undur. Ini belum bisa saya, kenapa? Masyarakat saya belum siap. Yang ini, ya itu juga belum bisa, masyarakat belum siap. Berarti nggak bisa mengamalkan sunnah, kenapa? Belum bisa. Lah udzur ini sampai kapan kalau kaitannya dengan masyarakat? Ya sampai hari kiamat. Dan siapa yang mau merubah masyarakatnya ini? Kalau dia tidak memberikan contoh bagaimana mengamalkan sunnah. Dengan orang melihat, sekalipun kita nggak bicara, melihat, memperhatikan, mendengar barangkali, atau ngintip barangkali, mereka belajar. Ya orang itu kok kayak gitu, kenapa? Ada yang penasaran, tanya. Nah, itu bagus. Ada yang nggak pernah penasaran tapi usil. Ada. Namanya manusia itu nggak bisa sama. Itu termasuk dakwah ilallah. Jadi dakwah itu kalau memang belum bisa bicara, dengan perbuatan. Berikan contoh kepada mereka mengamalkan sunnah. Begitu ada orang yang bertanya kepada kita, kita nggak bisa menjelaskan. Ayo, tak ajak pokoknya. Nanti insya Allah ada jawabannya. Diajaklah kepada orang yang kira-kira bisa memberikan apa? Jawaban. Antum dengan sebab adanya antum di satu tempat, dengan mengamalkan sunnah, orang ikut antum untuk mengamalkan sunnah. Pahala untuk antum dan orang yang mengikuti antum. Janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersabarlah. Dan jangan kita gambarkan berat, bukan. Sebenarnya enak, ringan, manis. Hidup di atas sunnah itu sederhana, nggak berat-berat. Coba yang lain jangan harus berangkat malam Jumat untuk yasinan barangkali, bawain kuas sana. Kita kan enggak, enak, sederhana. Islam itu kalau kita ambil dari Nabi SAW, sederhana, mudah. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan inna hadza din yusrun, dalam hadis riwayat Bukhari dan Sahih. Agama ini mudah. Yang bikin sulit agama ini pekerjaan orang-orang yang menambah-nambah di dalam apa? Islam. Kan berat mereka.
Jadi jauhilah benci kepada salah satu dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Cuman kembalinya tadi, kalau ada orang yang membenci karena nggak ngerti kalau itu sunnah Nabi, jangan lalu kita hukumi dia munafik, keluar dari Islam. Karena barangkali dia nggak ngerti itu tadi. Dan ini mayoritas saudara-saudara kita hari ini kaum muslimin, kita perhatikan bahwa belum pernah tersentuh pada mereka itu dakwah salafiyah. Yang ada ya itulah petua kiainya, yang kiai dari gurunya, dan terus sampai kakek nenek mereka dulu seperti itu. Lah sekarang kalau kita menampaikan sunnah katakanlah, atau mengamalkan sunnah, mereka benci, mereka tolak dan seterusnya, bukan kemudian itu sah untuk kita katakan mereka telah kafir keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti kalau itu sunnah. Apalagi dulu kita ini dianggap orang yang paling bodoh di kampung itu. Kok tahu-tahu menyelisihi terus jadi pinter misalkan begitu. Nah, orang mau menerima sesuatu dari orang yang dulu itu di kelingking aja cuma separuh, itu mikirnya jauh betul. Masa iya dia itu bisa benar sih? Begitu ragu dengan kondisi kita ini. Karena dulu kayaknya orang itu ngaji aja nggak bisa, misalkan begitu. Kok sekarang mengatakan ini sunnah Nabi, kok bisa jadi pinter sesaat dari mana? Akhirnya dengan keraguan itu ditolaklah hal itu. Nah, itu banyak, pokoknya sebab di masyarakat masih sangat banyak yang membuat kita memberikan udzur kepada mereka. Satu, yang kedua kita harus sabar dari gangguan orang-orang yang bodoh. Wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, enggak usah diladeni. Untuk apa kita ini marah-marah kalau cuma keringat ini keluar untuk melayani orang yang bodoh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu apa? Harimau itu tidak pantas mengaum membuka mulutnya hanya karena seekor kambing. Bisa dipahami maksudnya itu? Kan itu beliau nggak mau menjawab kalau orang itu mau mendebat beliau, cuman kapasitasnya itu seekor kambing, katakan nggak punya ilmu. Kemuliaan seorang alim itu akan turun kalau dia sekedar melayani perdebatan orang-orang yang bodoh. Karena biasanya orang bodoh itu datang meminta petunjuk, minta petua, minta ilmu, itu baru diajari. Lah kalau mengajak jidal, kok kita layani, kemuliaan kita ini turun drastis. Gak pantas seekor harimau mengaum cuman sebab adanya kambing yang lewat. Kok nampakkan giginya gitu. Oh, kambing itu melihat harimau aja udah lari terbirit-birit, harus pakai diaumi segala, nggak usah. Kemuliaan gigi harimau tadi menjadi turun karena cuman seekor kambing. Itu apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi menghadapi orang yang bodoh itu jangan dihadapi dengan diajak debat. Pahamilah, ini orang belum ngerti. Mau debat itu apanya yang diajak debat? Diberi dalil dari Al-Quran, pusing. Dikasih ilmu katakanlah dari sunnah Nabi SAW, naik darahnya 250. Apa nggak repot nanti? Jadi mending disabari, dilayani dengan cara hikmah, disampaikan kalau mau, kalau tidak ya kita bersabar. Yang penting amalkan sunnah. Sambil didoakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tunjukkan muamalah yang bagus. Baik, yang jelas kembali kepada bahasan kita. Dengan sebab adanya berbagai macam yang kita lihat dan kita pelajari di sekitar kita, jangan sampai menumbuhkan kebencian kita kepada sedikit saja, apalagi lebih dari sunnah Rasulullah SAW. Jangan karena adanya gangguan, kesulitan, akhirnya kita malah membenci sunnah, jangan. Lalu kemudian menampakkan kebid'ahan. Ya. Nah, kemudian yang kelima, lanjutkan ya. Yang kelima dari nifaqul i'tiqadi, ya, al-masrah atau masarrah, senang, sikap senang, bahagia bil kifadi dinir Rasul SAW, dengan apa, terkalahkannya atau mundurnya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seorang melihat dakwah salafiyah barangkali di sana diusir, diperkara oleh orang ahli sunnahnya barang dipukuli, dipermasalahkan dengan sultan, tarik polisi, kok dia syukuran di rumahnya, itu nifaq i'tiqadi. Jadi bahagia, senang kalau sunnah Nabi SAW itu turun drastis, ditinggalkan orang, ya, hancur barangkali. Itu nifaq. Karena orang munafik itu benci. Nah kalau melihat yang dibenci itu hancur, luluh begitu, bahagia. Ya. Nah ini kita harus jeli mempermasalahkan. Jangan sampai permasalahan pribadi
membuat kita lupa, lalu naik kepada permasalahan sunnah. Katakanlah, Nas'alullah al-afiyah, kita diuji oleh Allah SWT berbenci dengan saya, dengan Syawal, barangkali benci, saya nggak senang. Dalam salah satu sisi dari perangai dia, barangkali dia pernah ngapakan saya begitu. Lalu barangkali dengan sebab dia mengamalkan sunnah, dengan sunnah yang dia amalkan tadi, barangkali dia diperkara di masyarakat dan seterusnya. Terus saya senang, katakanlah dengan sebab itu. Ini hati-hati. Bisa jadi itu termasuk bagian dari apa? Kenifakan. Sekalipun tidak kita katakan murni itu nifak. Kenapa? Karena adanya warna tentang pribadi dia. Jelas ya? Jadi kita harus betul-betul memilah. Ini permasalahan-permasalahan pribadi, jangan kita campur adukkan dengan permasalahan agama yang demikian mulia. Jangan. Kecuali memang Allah dan Rasulnya mengkaitkannya. Jadi mendingan kita diam, banyak beristighfar, dan jangan sampai kemudian kita ini bergembira dengan turunnya atau terkalahkannya atau hancurnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kita berseberangan dengan sebagian ikhwah kita dalam beberapa poin, misalkan ada kertakan di tengah ahli sunnah yang ini barangkali beda paham, atau mungkin kita ini diceraki bahwa kamu itu seperti hari ini misalkan kamu itu pemahamannya sururi, dikatakan ahli bidah, menyimpang, hizbiyun dan seterusnya. Sabar. Karena cinta karena Allah itu baik diperlakukan baik ataupun tidak baik, tidak mengurangi nilai cintanya. Tetap kita doakan mereka supaya mendapat petunjuk, mendapatkan rahmat dari Allah. Karena bagaimanapun juga ketika mereka meneliti kita itu adalah saudara kita sesama ahli sunnah. Berbeda dengan sikap kita kepada ahli bidah. Karena zaman sekarang ini, ikhwan fillah rahimani, zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan fitnah. Dan semua akan termakan dan hancur dengan fitnah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita meraih satu jalan yang di situ menumbuhkan kasih sayang Allah, sehingga dengan itu Allah menjaga kita supaya tidak menjadi korban fitnah yang hari ini masya Allah sarruhu mustatira. Kejelekan fitnah itu tersebar di mana-mana. Nah, karena itu hendaklah Ahlussunnah wal Jamaah membersihkan hati, menanamkan pada dirinya cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar ungkapan lisan, tapi perlu diwujudkan. Dan cinta kepada Allah itu bukan kesempatan untuk mencari untung. Alah, dia saudara saya ahli sunnah, masih mencintai saya karena Allah. Saya utang duitnya lah, katakan. Bayarnya lah, mencintai saya karena Allah. Tenang aja, kapan-kapan saja. Itu zalim kepada saudaranya dengan alasan apa? Cinta karena Allah. Jadi jangan kita ini membangun sesuatu sebagai suatu kepentingan hawa nafsu kita dengan alasan apa? Al-hubbu fillah. Justru kalau itu saudara kita yang betul-betul mencintai karena Allah, mesti memberikan kita perhatian yang pertama, bukan malah diremehkan dan disia-siakan. Karena kalau kita ini nggak punya saudara seorang ahli sunnah, dengan siapa kita mau berteman? Sebaik-baik teman hari ini di atas dunia adalah berteman dengan orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Semiskin apapun dia dan sejelek apapun rupanya. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita angkat menjadi teman. Dan itu dalam Islam dilarang kita berteman akrab dengan orang kufar, orang munafik, orang musyrik, ahli bidah. Sekalipun ahli bidah ini kaya raya, tampan, hartanya di mana-mana, disenangi oleh masyarakatnya, kita tidak boleh hanyut dengan sebab itu. Lalu akhirnya sunnah kita menjadi apa? Korbannya. Jadi kita harus sedih kalau ada seperti saudara kita yang di Lombok pernah dibakar masjidnya, kemudian ditumbuhkan fitnah di berita-berita bahwa itu adalah aliran sesat dan seterusnya. Kita harus jeli betul. Hukum hari ini itu di tangan ahli bidah. Masyarakat mayoritasnya apa? Pelaku bid'ah. Jadi kalau mengatakan bahwasanya ahlu sunnah yang ada di tengah mereka itu sesat, wajar, sangat wajar. Sedang orang itu banyak berpihak kepada mayoritas. Hari ini kok orang mau betul-betul mengukur dengan ilmu dan kebenaran yang ada itu hampir gak kita jumpai. Pokoknya mayoritas masyarakat itu bagaimana? Sampai orang mati pun seperti itu. Baik apa enggak baik, Pak? Padahal gak pernah sholat. Bahkan kadang-kadang bukan baik, nggak baik. Baik apa baik, Pak?
Pilihannya cuma dua, baik begitu. Dengan entengnya masyarakat umum itu mentasbih, merekomendasi orang yang mati nggak pernah tahu itu dengan kalimat apa? Baik. Itu cara-cara jahiliyah. Ya kalau kita ngerti betul itu nggak baik, terus kita nggak mampu mengungkapkan, ya diam. Bahkan menanya itu tidak ada syariatnya. Ya, na'am seperti itu. Kemudian yang keenam, al-karahah lintisari dinir rasul, mereka benci, ya, tidak senang betul kalau sunnah ini mendapatkan tempat dan kemenangan. Dan ini banyak lah ya. Jika kalau ada sunnah kira-kira mau tersebar di satu tempat, pusing, masjidnya disegel. Nah, teman-teman kita seperti di dua-dua seperti itu. Dulu sholat biasa, nggak ada masalah. Begitu masjid itu, karena teman-teman kita sudah nggak betah, katakanlah Jumatan, tiap hari telinganya mendengar itu, katakanlah pelaksana sudah bid'ah dan seterusnya, memanfaatkan itu. Toh mereka yang tinggal di situ, yang memakmurkan masjid itu, yang ngurusi peralatannya, kalau rusak mereka yang betulkan. Begitu dipakai ibadah sholat Jumat, cuman yang punya surat itu milik saya itu datang mengambilnya. Padahal ini juga nggak pernah datang ke situ, boro-boro sholat, nengok saja tidak pernah. Khawatir apa? Kalau dakwah salafiyah ini muncul dan berkembang. Sampai dengan alasan apa? Namanya adat ketimuran, orang timur itu bagaimana? Enggak Quran, enggak sunnah, tapi apa? Adat ketimuran. Dianggap salafin itu tidak sopan. Masya Allah. Jadi benci, nggak senang kalau sunnah itu. Jadi ketika dialog terjadi perbedaan pendapat itu bukan kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang mereka dengungkan. Mereka membacakan wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Begitu diajak kembali kepada Quran dan Sunnah, mereka kembalinya kemana? Adat ketimuran. Lah apa ada kalimat adat ketimuran dalam Quran? Ada apa nggak ada? Nggak ada. Masya Allah. Kalau itu orang yang kita sangka mau sunnah ternyata seperti itu, bagaimana yang tidak pernah kita sangka mau kepada sunnah? Walhamdulillah Allah menolong ahli sunnah dimanapun mereka berada. Ya, sebagaimana mungkin keadaan kita di sini dulu seperti itu, tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong ahli sunnah. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah 6 hal yang merupakan kenifakan nifakul i'tiqadi. Selain itu nifaknya adalah nifak amali, seperti tidak hadir salat jamaah, kalau bicara dia dusta, kalau berjanji dia menyelisihi, kalau diberi amanah dia berkhianat, kalau berdebat maunya menang sendiri, itu munafik. Tapi nifak amali, belum sampai kufur keluar dari Islam. Tapi yang masuk nifak amali, nifak i'tiqadi yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, 6 perkara tadi. Ini kalau dilihat contoh-contoh prakteknya tentu sangat banyak, tapi terkumpul pada 6 pokok tersebut. Tapi kalau tadi seperti hadis Nabi, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Kalau dia bicara dia dusta, kalau janji dia dusta, kalau bicara dia dusta, kalau berjanji dia menyelisihi, kalau diberi amanah dia khianat, kalau bersengketa dia fajir, curang, yang penting menang. Itu munafik. Yang munafik tulen, tetapi nifak a'mali, belum nifak i'tiqadi. Pelakunya masih muslim dengan sebutan fasik, tetapi dia belum sampai keluar dari apa? Al-Islam. Jelas ya? Jadi ketika itu tidak boleh kita mutlakkan kamu munafik, tidak boleh. Untuk nifakul a'mali. Tapi kalau nifak i'tiqadi dengan wujud tadi, berarti kamu telah menjadi orang munafik. Kalau dia mendahirkan wujud kekafiran dalam batinnya, seperti membenci Nabi, mempermainkan sunnah Nabi dan seterusnya, bisa. Ya. Na'am, wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian ada pertanyaan, pernah membaca suatu keterangan bahwa ketika menuntun seseorang menghadapi sakaratul maut, selain mentalkinkan, kita boleh membaca surat Yasin dengan pelan-pelan. Apakah keterangan itu benar? Mohon penjelasan. Hadis tentang membaca surat Yasin untuk mentalkin orang yang mau meninggal dunia itu tidak sahih. Tapi yang jelas talkin itu dari Nabi SAW. Qaul Nabi SAW, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang yang mau mati di kalangan kalian kaum muslimin kalimat la ilaha illallah. Diajari, bukan kita yang mengucapkan, dituntut.
Misalkan Pak, ayo Pak. Gak bisa, la ilaha illallah, ayo ucapkan. Sampai dia yang mengucapkan. Lah kalau talqin sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati dia. Yang mengucapkan kita loh, yang dituntun dia. Yang penting itu jenazah yang mau mati ini sampai mengucapkan, itu namanya talqin. Talqin itu ngajari. Ada juga yang lebih aneh, sudah mati baru ditalqin. Ini jenazah sudah di sini, sudah di kafani, sudah habis disolatkan, dituntun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya nggak jawab, kalau tahun jawab lari orang ini. Ada lagi disewa sama keluarganya suruh mintakan ampun, malah dia baca astagfirullahaladzim, dia sendiri yang minta ampun, jenazahnya dibiarkan. Karena astagfirullah itu saya mohon ampun. Lah mana untuk jenazahnya?